Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya muliakan Bapak Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya muliakan Bapak Humaydi MPD selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang saya muliakan dosen Nur Fatimah selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Perkenalkan, nama saya Diana Fitriah, Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong semester 2. Jadi di sini saya akan membahas tentang edukasi dan pendidikan. Nah, dari pembahasan yang ke-14 yakni sifat pokok materi subjek. Nah, materi subjek adalah inti dari topik yang dibahas dalam suatu pelajaran atau bidang studi. Sifat pokok materi subjek mencakup prinsip-prinsip dasar, konsep kunci, teori-teori utama, dan metode-metode penting yang membentuk landasan pemahaman yang mendalam tentang subjek tersebut. Nah, yang pertama yakni ada bagi pendidik. Materi subjek mencakup pemahaman mendalam tentang konsep-konsep kunci, teori-teori terkini, strategi pengajaran yang efektif, serta cara mengevaluasi pemahaman siswa bagi pelajar. Nah, materi subjek adalah informasi, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari dan dipahami untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam subjek tersebut. Nah, yang kedua yakni ada perkembangan materi subjek dalam siswa yang mencakup pemahaman yang semakin mendalam, penerapan konsep-konsep dalam situasi yang berbeda, kemampuan untuk membuat hubungan antara berbagai konsep, dan kemahiran dalam mengungkapkan pemahaman mereka secara efektif. Nah, proses ini melibatkan pembelajaran yang berkelanjutan, praktek yang terus-menerus, serta refleksi atas pengalaman belajar mereka. Nah, yang ketiga yakni ada ilmu atau pengetahuan yang dirasionalisasi yang mencakup pada pengetahuan yang disusun dan diorganisir secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip rasionalitas, logika, dan metodologi ilmiah. Nah, hal ini berarti informasi disajikan secara berstruktur dengan argumen yang didukung oleh bukti, penalaran yang koheren, dan proses pengujian yang objektif. Nah, yang keempat yakni ada materi subjek dalam yang dianggap sebagai sosial karena mencerminkan interaksi manusia dengan dunia sekitarnya serta bagaimana pengetahuan tersebut membentuk dan dipengaruhi oleh masyarakat. Nah, subjek seperti ini seperti subjek sejarah, sosiologi, antropologi, dan ekonomi, misalnya membahas fenomena sosial, nilai-nilai budaya yang strukturnya itu berstruktur masyarakat. Nah, selain itu pembelajaran dalam subjek-subjek tersebut seringkali melibatkan diskusi, kolaborasi, dan refleksi atas peran individu dalam konteks sosial. Chapter ke-15 yakni membahas tentang bermain dan bekerja dalam kurikulum. Dalam kurikulum pendidikan, konsep bermain dan bekerja memegang peran penting. Bermain diintegrasikan ke dalam pembelajaran anak usia dini karena merupakan cara alami bagi mereka untuk belajar dan mengembangkan keterampilan. Nah, sementara itu konsep bekerja mengacu pada pengalaman belajar yang terstruktur dan serius, mempersiapkan siswa untuk tanggung jawab di dunia nyata. Nah, keduanya memiliki peran penting dalam pembentukan pola pikir, keterampilan, dan sikap siswa. Yang pertama yakni ada tempat pekerjaan aktif dalam pendidikan, yakni bisa meliputi sekolah, universitas,
dan perguruan tinggi, yang ketiga yakni industri, yang keempat yakni lembaga pelatihan dan perkembangan, yang kelima yakni komunitas. Semua tempat tersebut memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan efektif dan menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses di dunia nyata. Nah, yang kedua yakni ada pekerjaan yang tersedia dapat sangat bervariasi tergantung pada lokasi, industri, dan permintaan pasar. Namun, beberapa pekerjaan yang umumnya tersedia meliputi yang pertama yakni ada pekerjaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi, seperti pengembangan perangkat lunak, analitas data, dan administrator jaringan. Nah, yang kedua yakni pekerjaan di sektor layanan, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Nah, yang ketiga yakni pekerjaan di industri manufaktur seperti teknisi mesin, operator produksi, dan insinyur manufaktur. Nah, yang keempat yakni pekerjaan di sektor perdagangan dan keuangan seperti akuntan, manajer keuangan, dan analisis pasar. Nah, yang kelima yakni ada pekerjaan di bidang pelayanan masyarakat termasuk guru, polisi, pekerjaan sosial, dan petugas pemadam kebakaran. Nah, hal ini hanya beberapa contoh dan daftar pekerjaan yang tersedia yang sangat luas dan terus berubah sesuai dengan dinamika pasar dan perkembangan teknologi. Yang ketiga yakni ada pekerjaan dan bermain, memiliki peran yang berbeda dalam kehidupan kita, namun keduanya penting dalam membangun individu. Pekerjaan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari nafkah atau memenuhi tugas tertentu dengan tanggung jawab yang serius, sementara bermain adalah kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan, kreativitas, dan pembelajaran tanpa tekanan atau tujuan tertentu. Nah, namun terdapat juga di area mana pekerjaan dan bermain bisa saling melengkapi. Beberapa pekerjaan memungkinkan karyawan untuk menggunakan kreativitas mereka dan menikmati apa yang mereka lakukan. Hal itu mirip dengan konsep bermain. Selain itu, ada juga permainan atau simulasi yang digunakan dalam pelatihan atau pengembangan keterampilan di tempat kerja. Nah, dengan demikian, sementara pekerjaan dan bermain sering dianggap sebagai dua hal yang berbeda, terdapat juga titik-titik pertemuan di mana keduanya saling dapat memperkaya pengalaman individu dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan yang ke-16 yakni makna geografi dan sejarah. Geografi dan sejarah memiliki makna yang penting dalam memahami dunia di sekitar kita. Yang pertama yakni ada geografi. Geografi ialah studi tentang planet bumi dan segala fenomena fisik, sosial, dan budaya yang ada di dalamnya. Hal ini mencakup pemahaman tentang fitur fisik seperti gunung, sungai, dan iklim, serta interaksi manusia dengan lingkungannya, seperti pola permukiman, transportasi, dan penggunaan sumber daya alam. Nah, studi geografi membantu kita untuk memahami hubungan antara manusia dan lingkungan, serta dampak dari kegiatan manusia terhadap planet tersebut. Nah, yang kedua yakni ada sejarah. Sejarah ialah catatan atau narasi tentang peristiwa masa lalu manusia. Hal ini mempelajari evolusi peradaban manusia, peristiwa penting, tokoh-tokoh bersejarah, dan dampaknya terhadap dunia saat ini. Studi sejarah membantu kita memahami asal-usul budaya, kebiasaan, nilai-nilai, dan instruksi-instruksi yang membentuk masyarakat kita saat ini. Hal ini juga memungkinkan kita untuk belajar dari kesalahan masa lalu dan memahami bagaimana keputusan sejarah membentuk dunia saat ini. Nah, keduanya, geografi dan sejarah ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas dunia tempat kita tinggal dan memungkinkan kita untuk menghargai keanekaragaman manusia serta lingkungan yang ada di sekitar kita.
Nah, yang pertama yakni ada aktivitas primer, dapat meliputi berbagai kegiatan yang secara langsung terlibat dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, perluasan makna aktivitas primer juga dapat mencakup aspek-aspek lain yang mungkin tidak langsung terkait dengan kebutuhan dasar, tetapi tetap penting dalam menjaga kesejahteraan individu dan masyarakat. Contohnya kesehatan dan perawatan pribadi, pendidikan, komunikasi, reaksi, dan hiburan. Perluasan makna aktivitas primer menyoroti pentingnya aspek-aspek lain dalam kehidupan sehari-hari yang turut berkontribusi terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua yakni ada sejarah dan geografi yang memiliki sifat komplementer karena keduanya saling melengkapi dalam pemahaman kita tentang dunia. Konteks spasial, analisis temporal, penjelasan penyebab dan dampak. Nah, dengan demikian, sifat komplementer sejarah dan geografi memungkinkan kita untuk mendapatkan wawasan yang lebih holistik tentang kompleksitas dunia yang kita tinggali dan bagaimana peristiwa sejarah serta kondisi geografi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Nah, pembahasan yang ke-17 yakni ilmu dalam kurikulum. Ilmu merupakan inti dari kurikulum pendidikan, mencangkup berbagai bidang pengetahuan seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, bahasa, dan seni. Tujuan utamanya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa dan membantu mereka mengembangkan keterampilan kritis dan analisis. Nah, yang pertama yakni ada logis dan psikologis, yang kedua yakni ada ilmu dan kemajuan sosial, dan yang ketiga yakni ada naturalisme dan humanisme dalam pendidikan. Pembahasan yang ke-18 yakni ada nilai-nilai pendidikan. Jadi berdasarkan dari beberapa pendapat dapat dirumuskan bahwa nilai pendidikan merupakan batasan segala sesuatu yang mendidik ke arah kedewasaan. Sifat baik maupun buruknya sehingga berguna bagi kehidupan yang diperoleh melalui proses pendidikan. Yang pertama yakni ada sifat realisasi atau penghargaan, yang kedua yakni penilaian atas studi, dan yang ketiga yakni ada pemisahan dan organisasi. Pembahasan yang ke-19 yakni tenaga kerja dan waktu santai. Tenaga kerja seringkali memerlukan waktu santai untuk memulihkan diri dan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Waktu santai yang cukup dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara keseluruhan. Nah, pertentangan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perbedaan pendapat, kepentingan yang bertentangan, atau ketidaksepakatan dalam mencapai tujuan tertentu. Faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya seringkali mempengaruhi terjadinya pertentangan antara individu, kelompok, atau negara. Nah, kurang lebihnya cukup sekian pembahasan dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.